Nurhaliza Tausiah. Saya dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mereview buku yang telah aku baca dari beberapa bulan yang lalu, yang judulnya itu Philosophy of Overthinking, yaitu penulisnya itu Dina Ratulala. Penerbit buku ini yaitu Buku Bakluk, yang dimana buku ini dicetak pertama Oktober 2022. Philosophy of Overthinking. Philosophy of Overthinking, berdamai dengan gaduhnya pikiranmu yang penuh ketidakpastian. Di sini buku ini, apakah semua yang aku lakukan terasa sia-sia? Aku bisa sukses gak sih? Terus apa mungkin aku bisa? Kenapa aku sering gelisah setiap waktu? Mungkin aku tidak berguna untuk berdiriku sendiri. Apakah esok hari akan berjalan dengan lancar? Nah, di sini buku ini itu kayak aku banget ya. Aku suka overthinking. Ya, buku ini kayak mewakilkan aku karena aku juga terkadang suka overthinking. Jadi filosofi overthinking ini, jadi overthinking itu merupakan kegiatan memikirkan semua secara berlebih-lebihan, yang mana jika dilakukan secara terus-menerus, maka tubuh aku gitu ya akan merasakan kelelahan dan waktu serasa energi aku terbuang sia-sia. Aku mendapatkan pelajaran dari buku ini, dan akhirnya sedikit demi sedikit overthinking itu menurun karena aku terinspirasi buku ini. Di sini juga yang aku baca, penyebab kekacauan mental di sini ada dijelasin. Kekacauan mental itu berupa kayak stres setiap saat, banyaknya pilihan, terlalu banyak hal yang dipikirkan, adanya bias negatif berhubungan dengan pikiran. Jika terlalu banyak berpikir, maka akan cenderung memandang situasi secara negatif, sehingga melihat ancaman lebih mencekam gitu ya, dari tantangan lebih memancing. Kita juga semua tahu kan ya, terlalu banyak berpikir akan membuat kita lebih memilih untuk larut dalam masalah dan terlalu memikirkannya. Bukan mencari solusi, tapi masalah itu yang sedang kita alamin gitu. Karena menghindari terus persoalan tidak akan menyelesaikan masalah. Dan aku juga menemukan kata-kata yang sangat menarik ya. Di sini, kamu tak dapat mengubah dirimu, tapi kamu dapat mengubah apa yang ada di dalam pikiranmu. Ini dikutip dari Ernesto Bartolini. Jadi kita gak perlu mengubah apa yang ada di diri kita, tapi kita cukup mengubah yang menjadi pola pikir kita yang dari overthinking jadi enggak gitu ya. Jadi apa yang ada di diri kita itu, inilah diri kita, bukan orang lain. Jangan merasa diri itu kayak kita itu lebih ini dari orang lain. Aku bisa gak ya kayak dia? Aku bisa gak kayak mereka yang mendapatkan begitu banyak apresiasi karena orang itu cerdas atau memiliki banyak wawasan gitu ya, sedangkan aku enggak gitu. Tapi kamu enggak perlu khawatir, kamu itu pasti bisa. Kamu itu harus memanage waktu untuk melakukan hal yang lebih baik dari orang lain. Nah, kalau kita lagi overthinking gitu ya, ketika aku gitu sedang merasakan cemas yang berlebihan,
atau bisa dikatakan sedang merasakan kecemasan masalah utama yang mempengaruhi timbulnya rasa cemas itu adalah kurangnya kendali atau kurangnya mengontrol. Jadi kita harus sadar nih, kayak astagfirullah gitu, aku teh kayak udah berpikiran lebih gitu, padahal Allah itu udah ngatur gitu rencana kita, tinggal kitanya yang percaya dan yakin bahwa Allah itu bakal ngerencanain takdir yang terbaik buat kita. Namun kita harus berusaha, ikhtiar, dan tetap istiqomah. Dan ketika overthinking juga, kita sebaiknya itu menceritakan ya, kita harus terbuka kepada orang yang dianggap aku percaya gitu ya, mencari solusi meskipun tidak ya, setidaknya kita udah merasa lega dan mendapat dukungan orang-orang di sekitar aku gitu. Jadi kalau aku ada apa-apa itu aku suka cerita sama sahabat aku yang di iman gitu ya. Jadi sehingga aku mengeluarkan apa yang menjadi kegelisahan aku, kekhawatiran aku takut ini, takut itu, dan dia selalu memotivasi dengan kata-katanya, dan aku mencerna, oh iya ya, aku teh jangan kayak gini, jangan kayak gitu, tapi tetap tertuju dengan proses yang aku lalui dari pertama dan sampai detik ini. Kalian juga tahu kan salah satu tanda-tanda overthinking itu pertama ya, selalu berpikiran buruk, terus memikirkan sesuatu hal, terlalu mendengarkan orang lain, terus sulit memutuskan keputusan, cemas dengan masa depan. Ya itu kayak aku ya, mencemaskan masa depan. Namun aku percaya bahwa takdir aku diatur oleh Allah dengan sebaik mungkin. Dan selanjutnya, membuat suatu hal menjadi sulit. Jadi hal itu teh gampang, cuman kita teh kayak emang udah overthinking duluan nih, kayak kita teh aku nggak bisa gitu, jadi kayak mempersulit diri kita, padahal hal itu mudah, cuman keadaannya kita udah mikirin overthinking duluan gitu, bahwa aku nggak bisa, padahal aku teh bisa gitu. Nah terus mengalami sakit fisik. Jangan melihat penampilan orang lain jika kita udah ada dampak fisiknya nih. Salah satunya itu tidak produktif. Jadi overthinking menghambat produktivitas aku gitu ya dalam bekerja. Jadi aku tuh terus mikirin ini itu, jadi gak produktif nih dengan kegiatan yang aku lakuin. Juga gangguan tidur juga mengganggu apa sih? Ada sebuah penelitian adanya hubungan antara kekhawatiran akibat overthinking dan kualitas tidur gitu. Secara fisik, overthinking dapat memicu insomnia gitu, dan kualitas tidur yang buruk. Terus tidak nafsu makan. Overthinking dapat menekankan nafsu makan. Terus mampu meningkatkan gangguan pencernaan, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan kesehatan kulit. Terus ada yang bilang overthinking adalah parasit bahkan mematikan gitu. Jadi sebaiknya kita gak overthinking ya, belajar dari sekarang. Nah terus di sini juga mulai saat ini, lihatlah dirimu, pikirkanlah dirimu, hargailah setiap proses yang sudah berhasil kamu lalui, karena hanya dirimu yang ada dari awal sampai mulai prosesnya. Jadi kita misalkan udah proses, tapi hasilnya itu mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita pengen, cuman lihatlah prosesnya, bukan hasilnya. Kita udah bekerja keras untuk menghasilkan hasil tersebut, namun jika hasil tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, maka percayalah, takdir akan lebih berpihak kepadamu. Namun kamu harus ikhlas. Namun itu bukan titik akhirmu, namun itu adalah awal di mana kamu harus
menentukan proses yang lebih matang lagi, dan hasilnya juga akan memuaskan diri kamu. Kamu harus percaya Allah itu adalah skenario terbaik kita semua. Kamu tidak perlu takut untuk melakukan sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan, lakukanlah. Selama itu tak merugikan orang lain, terlebih dirimu sendiri. Perasaan ketidakmampuanmu untuk mengatasi overthinkingmu saat ini ternyata membuatmu makin ragu dengan dirimu sendiri. Padahal kamu masih ada harapan untuk dapat membenahinya. Buku ini mengajak kita, saya pribadi, untuk lebih rela berdamai dengan gaduhnya pikiranmu saat ini dan membangun pikiran positif demi kehidupan yang lebih terarah. Terima kasih. Buku ini sangat bermanfaat dan sangat memotivasi saya sendiri. Saya menjadi lebih pede dan saya nggak terlalu khawatir untuk nantinya ke depan, karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Namun jika hasil itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka terus cobalah, karena takdir itu tidak semuanya buruk, namun pasti ada yang baik. Itu yang aku bisa mereview buku Philosophy of Overthinking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.